Halo Sobat PFN, kembali lagi di Cerita di Balik Layar di Perum Produksi Film Negara. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial bernama Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Beliau ini adalah Dewan Pengawas dari Perum Produksi Film Negara. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Dirut RRI, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Sekjen Kominfo, Staf Sus Menteri, dan Widya Iswara Utama Kominfo. Luar biasa sekali ya Sobat PFN. Mungkin silakan langsung saja perkenal Ibu. Selamat siang Ibu. Halo. Ya, selamat siang, datang. Ibu sudah menjadi dewas di PFN berapa lama Ibu? Iya, sejak tahun 2018 ya. 2018. Iya, semenjak Dirut PFN Ibu Yudit 2 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Pak Dwi. Sekarang ini. Ya. Berarti Ibu sudah melihat transformasi PFN yang luar biasa ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi selama 4 tahun saya bergabung dengan PFN, memang setiap saat itu ada perbaikan-perbaikan, kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Tahun 2018 itu sebelumnya kan juga posisi PFN sebelumnya itu kurang produktif begitu ya. Kemudian ditingkatkan di tahun 2018. Nah, apalagi tahun 2020 Pak Dwi sebagai Dirut ini banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Dwi, baik itu dalam kinerja PFN, sebagian memang melanjutkan kerjasama yang sudah dibangun oleh direksi sebelumnya, tetapi kemudian dikembangkan meluas ke berbagai lembaga maupun kementerian. Di samping itu juga secara fisik ya, secara fisik 2 tahun terakhir ini luar biasa menyulap gedung PFN, banyak sekali ruangan-ruangan PFN ini yang kemudian dimanfaatkan, diberdayakan menjadi ruangan-ruangan gedung yang bisa menimbulkan added value. Karena apa? Karena bisa disewakan, yang tadinya yang disewakan kan studio maupun untuk perkantoran. Tapi studio yang besar sekarang sudah semakin bagus. Kemudian ruangan-ruangan yang semula untuk lab ya, sekarang sudah disulap menjadi studio podcast, kemudian bisa digunakan untuk tempat-tempat pelatihan. Ini saya rasa pemberdayaan aset yang sangat maju sekarang ini. Luar biasa Ibu, semoga kedepannya juga semakin lebih diberdayakan kembali ya Bu. Iya. Kemudian tahun ini kita di BUMN merayakan 3 tahun akhlak Ibu. Sebagai yang udah lihat PFN lama banget nih Bu ya. Iya. Nah, bagaimana Ibu melihat implementasi akhlak ini di PFN di berbagai sektor divisi dan juga di generasi, karena kalau Ibu lihat juga sepertinya PFN generasinya jauh ya Bu ya, antara dari direksi kemudian ke stafnya itu juga jarak umurnya kan ada jauh lah ya dalam tanda kutip. Menurut Ibu seperti apa? Ya, penerapan akhlak di PFN ini saya kira setiap saat sudah mengalami peningkatan ya. Jadi semua SDM di PFN sudah berkomitmen untuk menerapkan semua poin-poin, ada amanah, kemudian juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk bersama-sama mengembangkan PFN. Tapi di samping itu juga menjaga harmoni, karena walaupun ada gap yang tinggi antara struktur
atau para pimpinan PFN dengan staf, jadi stafnya generasi milenial Milenial. begitu ya. Ya. Tetapi saya rasa tetap bisa tercipta harmoni yang bagus. Di samping itu kolaborasi terus ditingkatkan karena kolaborasi ini merupakan langkah yang memang harus dilakukan. PFN kan tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus berkolaborasi. Apalagi PFN sebagai nantinya ini kan sebagai perusahaan pembiayaan film ya. Jadi mau tak mau harus berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu dengan pemerintah, dengan swasta, atau mungkin juga dengan individu pun tidak menjadi masalah. Dan inilah yang terus harus ditingkatkan, sinergitas antara pimpinan dan seluruh SDM. Dan karena setiap saat ada pertemuan seperti hari ini ya, town hall meeting. Nah, ini merupakan ajang komunikasi antara pimpinan dengan seluruh SDM yang ada di PFN. Kemudian Ibu sudah lama di Kominfo ya Bu ya. Kita bisa dengan track record Ibu, bagaimana Ibu melihat PFN sebagai BUMN yang dari namanya saja sudah badan usaha, kemudian yang bekerja di industri kreatif. Dari Ibu bagaimana memandangnya Ibu? Iya, jadi kalau Kementerian Kominfo sudah sering sekali ya berkolaborasi dengan PFN, apalagi waktu COVID ya, waktu COVID-19 merebak itu kan Kementerian Kominfo sebagai kementerian yang diberi tugas untuk sosialisasi. Nah, Kementerian Kominfo tentunya tidak mempunyai kepandaian untuk membuat film-film. Oleh karena itu bekerja sama dengan PFN, kita membuat mini series, ada 10 seri begitu ya, untuk penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Dan ternyata dengan film-film yang diproduksi oleh PFN ini akan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Karena kan waktu itu masyarakat diminta untuk pembatasan ya, pembatasan secara fisik, kemudian menjaga jarak, memakai masker. Jadi ada pesan-pesan untuk penanggulangan COVID yang kemudian diolah secara kreatif oleh PFN. Juga iklan layanan masyarakatnya diputar berulang-ulang di semua TV. Kemudian ternyata masyarakat semakin meningkat awareness-nya. Tidak hanya mengetahui ada kebijakan pemerintah tentang 3M misalnya seperti itu, tetapi mereka benar-benar mulai menyadari yang tadinya pakai masker itu kan susah ya masyarakat. Tapi kemudian karena setiap hari mereka itu menyaksikan himbauan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian hal itu sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Itu tidak mudah mengubah kebiasaan yang biasanya nggak pakai masker. Tadinya masyarakat kan waduh pengap, sesak nafas dan tidak lain biasa sebagainya. Ya Bu ya, betul. Ya, terus mencuci tangan, menjaga jarak itu susah, tapi nggak boleh kemana-mana ya nggak Bu boleh ya. kemana-mana gitu. Itu ternyata melalui film-film yang diproduksi PFN, iklan layanan masyarakat yang diproduksi PFN memberikan kontribusi terhadap pengendalian COVID. Berarti PFN punya potensi yang luar biasa ya Bu ya, masih banyak untuk bekerja sama dengan Kominfo bahkan dengan yang lainnya juga ya Bu ya. Iya betul. Nah selain itu juga ketika pemerintah ada program analog switch off. Jadi
semua televisi analog itu kan akan dimatikan. Ini adalah memang tuntutan teknologi, tapi lebih dari itu frekuensi TV analog itu kan sangat boros. Satu TV membutuhkan satu frekuensi. Sedangkan kalau TV digital itu satu frekuensi bisa digunakan untuk 12 channel TV. Nah, untuk mengubah kebiasaan masyarakat nonton TV analog ke TV digital itu juga tidak mudah. PFN juga memberikan kontribusi karena melalui mini series, kemudian iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh PFN, disiarkan di semua TV. Ini masyarakat yang tadinya enggan untuk beralih ke TV digital, lama-lama mereka mulai menyadari membeli set-top box sendiri. Karena kalau untuk rumah tangga miskin ekstrim kan mendapat bantuan. Ya, dari pemerintah. Jadi sebetulnya PFN itu mempunyai potensi yang luar biasa untuk misalnya bekerja sama dengan pemerintah. Kebijakan pemerintah banyak sekali. Jadi bisa dibantu oleh PFN. Bagaimana kebijakan tersebut disuarakan untuk didengar oleh rakyat ya Bu ya? Betul. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terakhir Ibu, pesan untuk PFN dan terutama mungkin untuk anak-anak muda dan bagaimana merayakan akhlak dan mengimplementasikannya baik di dunia korporat maupun di sehari-hari. Silakan Ibu. Iya, pesan untuk generasi muda PFN yang pertama tentu harus meningkatkan kreativitas, berinovasi, dan mau tidak mau kita harus akrab dengan media digital, media sosial. PFN akan semakin dikenal kalau terus-menerus setiap hari membuat konten-konten misalnya untuk Instagram, untuk Facebook, TikTok, YouTube, begitu itu. Jadi banyak yang bisa diangkat melalui medsosnya PFN, dan yang kedua terus tingkatkan kolaborasi internal maupun eksternal. Yang ketiga tentunya karena sekarang ini sudah semakin solid PFN, maka terus meningkatkan kesatuan internal PFN, tetapi juga bagaimana PFN ini bisa menjadi lembaga yang betul-betul mencerminkan kebinekaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui produksi film negara sekarang ini atau ke depan melalui perusahaan pembiayaan film. Begitu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Ibu. Terima kasih. Baik Sobat PFN, itu dia bincang-bincang yang sangat menginspirasi dari Ibu Rosarita Niken. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.